baik itu pelajar, kami butuh rangkulan dari Ibu Ani. Seharusnya Bupati Purwakarta melihat keseluruhan, khususnya di mahasiswa itu banyak sekali potensi yang harus digali, harus diwadahi. Banyak sekali mahasiswa yang ingin berekspresi tapi tidak ada wadah. Salam jumpa pemirsa Cipta TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ganjar Rahardian dapat menjumpai Anda dalam program Cakap-Cakap. Pemirsa, pada perayaan Hari Sumpah Pemuda, tepatnya pada 28 Oktober 2021, mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Purwakarta menggelar aksi unjuk rasa. Mereka menamakan diri sebagai Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM. Maksud kami BEM. Momen mahasiswa turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasinya memang tak sesering seperti yang terjadi di kota-kota besar. Akankah momen ini menjadi awal kebangkitan mahasiswa Purwakarta untuk lebih kritis menyikapi kebijakan-kebijakan Pemkab? Kita sama-sama menunggunya. Dalam aksi unjuk rasa 28 Oktober, setidaknya ada 4 tuntutan yang disampaikan Aliansi BEM. Semua tuntutan tersebut berkaitan dengan bidang kepemudaan. Apa yang mereka tuntut dan bagaimana sikap Pemkab atas tuntutan Aliansi BEM? Cakap-Cakap malam ini akan membahasnya. Untuk edisi kali ini, Cakap-Cakap mengambil tempat di kantor Dispora Parbud, Jalan Purnawarman, Purwakarta. Telah hadir bersama kami Koordinator Aliansi BEM Purwakarta, Bung Muhammad Hidayatullah atau sering disapa Kang Koy. Apa kabar, Kang? Alhamdulillah baik. Baik ya. Dan juga dari Kabid Kepemudaan Dispora Parbud, Bapak Ahmad Arif Imamul Haq. Apa kabar, Bapak? Alhamdulillah baik, Kang. Iya. Dan selanjutnya ada warga senior Purwakarta yang sekarang ini menjadi pengamat kebudayaan dan pembangunan Jawa Barat, Bapak Mehmet Hamdan. Apa kabar, Bapak? Alhamdulillah. Ya baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Terlebih dulu saya akan bertanya kepada Kang Ikoy ya. Nah, Kang, pada tanggal, silakan dibuka masalahnya, Pak. Ya. Nah, Kang, pada tanggal 28 Oktober 2021 kemarin ya, rekan-rekan dari mahasiswa menggelar unjuk rasa di Pemkab Purwakarta. Itu boleh diceritakan, Kang, berapa jumlahnya dan dari mana saja? Untuk jumlah masa aksi kemarin, pertanggal 28 Oktober itu, saya kan himpun ya, siapa aja peserta yang akan ikut aksi, karena memang ditakutkan ada sesuatu hal yang terjadi. Saya himpun itu ada kisaran 160 peserta. 160 peserta. Ya, dari 12 kampus perguruan tinggi yang tergabung di Aliansi BEM Purwakarta. Iya. Untuk disebutkan satu-satu. Iya, silakan. Seingat saya sih, kampus saya sendiri yaitu ST Wastu Kencana, Al-Muhajirin, Polbab, AMI, SKIP, Atmarina, STS, STHI, terus mana lagi ya? Lupa saya. Oke. Nah, Kang, kemarin kan dari rekan-rekan mahasiswa dalam unjuk rasa itu kan ada 4 poin tuntutan untuk Pemkab Purwakarta. Boleh dijelaskan apa saja, Kang? Satu kan itu terkait beasiswa ya, yang memang dikhususkan untuk mahasiswa Purwakarta. Karena selama saya menjadi mahasiswa tahun 2017 kan saya masuk menjadi mahasiswa itu, saya belum pernah mendengar bahwasannya ada ada mahasiswa mendapatkan beasiswa gitu kan. Dan ya sekarang alhamdulillah gitu kan, saya mempunyai tanggung jawab sebagai koordinator Aliansi BEM, ya ingin mempertanyakan gitu kan terkait pernah atau tidak beasiswa yang dialokasikan untuk mahasiswa Purwakarta.
itu mungkin. Karena apalagi apa namanya terkait pandemi ya, terkait pandemi itu kan geografis Purwakarta itu kan sebagai kota industri. Nah di sisi lain mahasiswa juga banyak yang kuliah gitu kan sambil bekerja. Nah, melihat di lapangan bahwasannya ada mahasiswa yang memang berhenti bekerja karena pandemi. Nah, melihat daripada apa yang diutarakan oleh Asda 3 kemarin bahwasanya ketika pandemi tidak ada, justru ketika pandemi harusnya ada gitu. Karena mahasiswa membutuhkan gitu. Selanjutnya Terus poin yang kedua itu terkait penyerapan terkait sarana prasarana kan, sarana prasarana yang memang menunjang untuk kegiatan-kegiatan pemuda khususnya di mahasiswa kan gitu. Karena saya pikir ketika apa namanya selain meningkatkan pendidikan ya perlu juga meningkatkan fasilitas gitu kan, menjadi satu kesatuan kan gitu. Betapa pentingnya sarana prasarana kan gitu. Yang ketiga itu terkait seberapa jauh penyerapan potensi pemuda di Purwakarta. Yang keempat apa namanya mempertanyakan terkait metrik program kerja. Khususnya di bidang kepemudaan. Bidang kepemudaan. Nah, Kang, kalau boleh disebutkan contohnya terkait sarana prasarana itu apa saja? Sarana prasarana kan menyangkut terkait fasilitas pabrik kan ya. Nah, maksud saya kan fasilitas pabrik sini jangan sampai dipersulit gitu kan. Dipersulit karena melihat daripada saya pernah ikut pegiat literasi yang selalu menggelarnya itu malam minggu. Itu salah satu contoh kasus ya, malam minggu di Balai Indung Rahayu itu dibubarkan sama karena Satpol apa? PP. Karena kita memakai halaman halaman di depannya gitu. Kita tidak di dalamnya, di halamannya di depan. Maksud saya itu kan jangan sampai ada apa namanya langkah kecil untuk menghancurkan ruang-ruang demokrasi gitu kan. Gitu sih. Nah, saya juga akan meminta tanggapan dari Bapak Ahmad Arif ya, Pak. Bagaimana Pak terkait statement yang baru saja disampaikan oleh Kang Khoi ini? Baik, saya kira 4 poin ini menjadi apa namanya bahasan kita juga ya, di pemerintah daerah, dan kita sudah mengakomodir sebetulnya kaitan dengan apa yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa itu pada Perda nomor 2 tahun 2019 tentang kepemudaan gitu ya. Namun demikian barangkali harus dikaji lebih jauh dan kemudian diadvokasi terkait dengan proyeksi anggarannya dalam APBD. Nah, tentu ini kan karena harus diadvokasi ya harus dikawal oleh kita semua, terutama ya teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa. Saya kira ada beberapa kelompok kepemudaan yang perlu kita akomodasi juga gitu ya. Ada organisasi kemasyarakatan pemuda yang itu di bawah koordinasi KNPI, ada komunitas-komunitas generasi muda yang non formal gitu ya maupun formal. Kemudian ada kelompok Badan Eksekutif Mahasiswa atau mahasiswa, dan di situ juga termasuk ada juga organisasi kepelajaran. Nah, saya kira ini juga harus kita kita inventarisasi dulu, kemudian apa sih kebutuhan dari masing-masing organisasi ini. Ya tentu harapan kita memang kaitan misalnya dengan beasiswa bagi pelajar, bagi mahasiswa, saya kira ini perlu kita akomodasi secepatnya. Karena memang seperti tadi disampaikan, saya setuju juga memang dampak dari pandemi diantaranya ada sebagian dari mahasiswa yang berhenti kuliah karena mungkin terkendala oleh biaya, gitu ya. Kemudian soal sarana prasarana, kita memang terbatas ya sarana prasarana sementara ini. Beberapa waktu lalu kita sudah mengajukan anggaran untuk pembangunan GGM. GGM itu apa Pak? Boleh dijelaskan? Gelanggang generasi muda provinsi. Namun ya barangkali karena prioritasnya belum masuk ke situ. Tapi saya kira sarana prasarana itu banyak sekali. Kita sebenarnya bisa saja menggunakan sarana prasarana sekolah, sarana prasarana katakanlah kampus, atau misalnya di Dispora Parbud saya kira hampir tidak ada kendala kalau misalnya teman-teman mahasiswa, ya kan, pemuda untuk menggunakan katakanlah sarana di Dispora Parbud. Saya kira sementara itu. Iya baik. Nah, dari Kang
Koi bagaimana Kang? Ada tanggapan terkait yang baru saja disampaikan oleh Pak Ahmad Arif? Terkait tadi terkait anggaran, bahwasannya saya menyikapinya bahwasannya jangan sampai pemerintahan kabupaten itu ketika ada struktur organisasi yang memang masuk ke dalam struktur pemerintahan dan adanya perangkat daerah, jangan sampai mereduksi pemuda Purwakarta, sehingga pemerintahan Kabupaten Purwakarta mengklaim bahwasanya ketika ada perangkat daerah dan organisasi yang masuk ke dalam struktural pemerintahan itu sudah selesai gitu. Karena bagi saya pemuda itu beragam, tidak cukup di dalam organisasi yang masuk ke dalam struktur pemerintahan dan perangkat daerah. Kang Koi bilang pemuda itu kan beragam. Itu boleh dijelaskan? Ya, beragam. Seperti apa saja? Jangan sampai yaitu kan ada yang dari mahasiswa, ada yang memang dia di luar daripada mahasiswa gitu kan. Ya, intinya pemuda yang memang masuk ke dalam kategori dari umur berapa? 16 kalau nggak salah sampai dengan 30 gitu. 30. Iya. Iya, 30 ya. Nah, Kang, dalam aksi kemarin ya, itu apakah dari aliansi BEM sendiri puas atau tidak nih? Sebetulnya hasil daripada evaluasian ya, teman-teman kemarin setelah melakukan aksi, kita kan melakukan evaluasi. Kita tidak puas karena kenapa? Saya pikir yang satu itu kan, bahwasannya kita ingin langsung didatangi oleh Bupati Purwakarta, tapi kita mendapatkan kabar bahwasannya Bupati Purwakarta sedang tidak ada di tempat. Iya. Terus saya pikir wakil bupati itu bisa mewakilkan gitu kan. Iya. Cuman kan nggak tahu kemana gitu kan wakil bupati, ataupun seminimalnya wakil bupati dan sekda gitu kan. Sekda ya. Saya pikir itu karena memang ini menyangkut dengan bidang kepemudaan di Suara Parbud gitu kan. Itu kan perangkat daerah yang memang ranahnya di operasional. Bagi saya gitu. Ya, baik Pak Ahmad Arif, tadi kan Kang Koi bilang bahwa mahasiswa tidak puas ya gitu kan. Kalaupun Bupati Purwakarta tidak bisa bertemu dengan rekan-rekan mahasiswa, kenapa Wakil Bupati tidak menjumpai? Nah, ini karena apa, Pak? Kalau soal keberadaan Pak Wakil saya tidak bisa tanggapi ya. Iya. Tapi pada prinsipnya kemarin saya dan Pasda 3 diberikan perintah langsung untuk menemui para mahasiswa ya, aktivis mahasiswa. Saya kira itulah kondisinya pada saat itu, dan Ibu Bupati sedang ada acara di Jakarta. Iya. Dan memang sedang di Jakarta. Baik, Pak. Saya kira itu. Baik. Nah, Pak Ahmad Arif ya, sejauh ini bagaimana Pak peran bidang kepemudaan di ruang lingkup Kabupaten Purwakarta ini? Apa saja yang telah dilakukan, Pak? Bidang kepemudaan ini terbentuk sejak tahun 2017 ya, bersama dengan OPD yang lain, setelah ada perubahan nomenklatur terkait dengan organisasi perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Perda nomor 9 tahun 2016. Dan kita memang mengurusi urusan kepemudaan dengan jumlah pemuda berdasarkan data dari Disduk Capil per November hari ini kurang lebih 200.000 jiwa di usia 16 sampai 30 tahun. Baik. Sebagaimana Undang-Undang 40 tahun 2009 tentang kepemudaan. Begitupun yang diatur dalam Perda nomor 2 tahun 2019 tentang kepemudaan di Kabupaten Purwakarta. Jadi kita sementara ini menyelenggarakan kegiatan atau program itu kaitan dengan peningkatan kapasitas, kemudian peran serta ya, dan kemudian kepeloporan para pemuda. Nah, sementara program itu memang ya terbatas di bidang kepemudaan dengan anggarannya juga tidak besar. Tetapi kalau mau jujur ya, kita mau buka sebetulnya anggaran tentang kaitan dengan pembinaan generasi muda itu tidak melulu hanya di bidang kepemudaan, ya kan? Tetapi di Dispora Parbud juga ada bidang pariwisata yang juga menangani tentang kepemudaan kaitan dengan katakanlah Mojang Jajaka gitu ya, atau misalnya di kebudayaan juga sama ada juga ya, di olahraga atlet-atlet kan juga anak-anak muda ada juga. Saya kira di OPD lain juga ada sebetulnya. Nah, kaitan dengan ini memang sebetulnya sudah harus kita breakdown ya, kaitan dengan adanya Perpres nomor 66 tahun 2017 ya, karena ada Perpres yang mengatur tentang koordinasi strategis lintas sektor pelayanan kepemudaan. Oke, Pak, baik. Nah, tapi Pak, kenapa gitu masih ada tuntutan atau kritikan dari mahasiswa atau pemuda yang ada di Purwakarta? Ya, saya kira itu berasal dari cara berpikir kritis mereka hari ini. Buat saya tidak masalah ya.
artinya memberikan masukan dan juga karena kebutuhan-kebutuhan yang secara ansih di lapangan mereka temui gitu ya, saya kira wajar saja gitu ya. Wajar Pak ya? Wajar saja. Oke ya, nah dari Kang Hidayatullah atau Kang Koi gimana nih yang baru saya dipaparkan oleh Pak Ahmad Arif? Intinya sih hasil daripada kami kemarin turun asik jalan itu kan melihat daripada indeks IPP ya, Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia yang dikeluarkan. Ya, baik Kang Ikoy, kita akan lanjutkan kembali ya perbincangan kita. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali seusai jeda berikut ini. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita hari ini. Ya, silakan Kang Ikoy melanjutkan tadi yang disampaikan. Melanjutkan bahwasanya hasil daripada kami gerak turun ke jalan itu melihat daripada indeks, salah satunya itu Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia, yang memang melihat indeks tersebut itu kan ranahnya Jawa Barat ya, ada di paling bawah itu ada Jawa Barat. Bahwasanya Jawa Barat itu indeks pembangunan pemudanya paling bawah gitu. Paling bawah ya. Itu kan mengkhawatirkan kami sebagai pemuda dan menjadi mempertanyakan gitu kan, karena ya Purwakarta kan masuk ke dalam provinsi Jawa Barat gitu kan. Ya baik. Nah Kang, di 4 poin itu kan ada ya mempertanyakan pembangunan infrastruktur kepemudaan. Itu boleh dijelaskan seperti apa tuh? Infrastruktur pembangunan kepemudaan gitu kan. Iya. Ya, melihat daripada di Perda itu kan ada bahwasannya diadakannya gelang-gelang bagi pelajar ataupun mahasiswa. Cuman melihat daripada di lapangan yang sekarang itu baru di ranah olahraga itu. Olahraga, kebanyakan yang olahraga. Iya. Nah, melihat daripada itu kan kami mempertanyakan gitu kan, sejauh mana pembangunan yang memang dialokasikan untuk sarana prasarana terkait kepemudaan. Iya. Terus yang matriks itu? Yang metrik program kerja ya, Iya. kita pengen tahu gitu kan, sejauh mana presentasi daripada pembangunan kepemudaan khususnya di Purwakarta. Iya. Oke ya, dari boleh dijelaskan lagi Kang itu yang 4 poin itu? Yang 4 poin yang 4 poin, satu kan terkait beasiswa. Oke, nanti beasiswa seperti apa tuh sampai sekarang ini ya, selama 3 tahun kepemimpinan Ambu Ana itu ada atau tidaknya nih? Ya, saya pikir tidak ada. Tidak adanya, tidak ada ya. Tidak ada beasiswa untuk mahasiswa Purwakarta. Ya, tidak ada. Kemarin pun kita mendapatkan beasiswa itu tidak kita mendapatkannya dari Eldo Dikti. Apa itu? Oh ya. Terkait apa itu namanya? Bantuan SPP. Bantuan SPP ya. Per kampus beda-beda. Ya, selanjutnya Yang kedua itu terkait ya tadi kan pembangunan sarana. Oke, itu. Sarana. Yang ketiga terkait penyerapan, sejauh mana penyerapan potensi. Oke, silakan jelaskan tuh yang penyerapan itu seperti apa tuh? Nah, penyerapan potensi pemuda kan harusnya diakomodir kan? Diakomodir, apa namanya? Potensi-potensi pemuda dan apa yang telah saya sebutkan tadi, bahwasannya jangan sampai adanya organisasi struktur pemerintah dan perangkat daerah mengklaim jadi bahan klaim pemerintahan kabupaten bahwa sudah selesai terkait pemudaan gitu kan. Karena pemuda itu kan beragam gitu kan, tidak hanya di dalam organisasi gitu. Ya, nah setelah kemarin rekan-rekan mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa ya, apakah akan ada aksi yang lainnya? Kita sedang dikaji. Sedang dikaji ya. Oke. Nah, saya juga bertanya kepada Pak Ahmad Arif ya Pak ya. Nah Pak, secara umum seperti apa Anda melihat dinamika mahasiswa dan pemuda Purwakarta saat ini? Ya, seperti tadi saya sampaikan, apa yang disampaikan oleh rekan-rekan mahasiswa masih sebatas wajar ya. Iya. Untuk memberikan masukan ya, kepada pemerintah daerah, juga katakanlah hal-hal yang mereka hadapi di lapangan. Barangkali memang ada banyak hal yang belum diketahui oleh rekan-rekan mahasiswa. Saya kira dalam beberapa kegiatan kita sering mengundang teman-teman dari mahasiswa ya, di BEM, perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Purwakarta. Namun demikian barangkali sementara masih terbatas ya undangan-undangan itu. Tapi kalau teman-teman mahasiswa ada kegiatan itu, kemudian misalnya menggunakan fasilitas Dispora Parbud, kita tidak pernah menolak ya, kita berupaya untuk memfasilitasi itu. Saya kira pelayanan dari kami usahakan semaksimal mungkin yang bisa kita
berikan gitu ya. Oke. Sebatas memang kewenangan kita di bidang kepemudaan, tetapi juga kalau misalnya lintas bidang, misalnya dengan bidang olahraga, kita coba advokasi juga, fasilitasi juga gitu ya. Iya. Karena misalnya kalau pinjem lapangan futsal itu kan urusannya dengan bidang olahraga, gitu ya, squad laga atau lapangan tenis atau yang lain, GOR Purnawarman, kita coba advokasi lah Oke, ya. untuk penggunaan fasilitas-fasilitas tersebut. Dan saya kira sampai hari ini tidak tidak ada kesulitan lah. Ya, kecuali memang dalam masa pandemi ada batasan-batasan ya, karena memang aturannya begitu ya, kita sementara ini masih ada yang harus dikurangi barangkali dalam jumlah, dalam apa, tapi untuk penggunaan fasilitas itu sendiri hampir tidak ada kendala lah gitu. Iya, ya. Saya Dari Kang Koy, ada tanggapan? Ya, tanggapan dari saya sih untuk khususnya di bidang kepemudaan ya lebih memperhatikan potensi baik itu yang terorganisir dalam organisasi maupun komunitas itu kan, karena saya pikir banyak gitu kan komunitas yang memang ada di Purwakarta itu kan. Terus sih. Iya. Baik, sejauh ini bagaimana Kang peran Pemda itu sendiri yang Akang dan rekan-rekan rasakan gitu? Apakah memang memperhatikan atau masih belum memperhatikan? Untuk Pemda sih bagi saya jauh daripada Jauhnya seperti apa? ya kita ambil kasus kemarin aja Iya. terkait pas hari H itu kan pemerintahan kabupaten melakukan kegiatan upacara Hari Sumpah Pemuda. Iya. Nah, tapi sebelum daripada isu itu Aliansi BEM sudah mencanangkan bahwasanya akan melakukan aksi. Iya. Nah, ternyata ketika kami konsolidasi ada kabar bahwasanya hari itu pada hari tanggal 28 itu pemerintahan kabupaten melakukan Hari Sumpah Pemuda. Iya. Dan itu tertera tuh undangannya gitu kan. Itu hanya sebagian. Malah yang saya lihat itu kayak yang organisasi jauh daripada kata pemuda gitu kan. Iya. Maaf. Hanya IMM yang masuk gitu kan. IMM itu apa Kang? Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Oke. Ya. Maksud saya kan banyak gitu kan, banyak organisasi yang memang di ranah pemuda gitu kan. Tapi terus tak jauh kemudian pemerintahan kabupaten mengundang gitu kan. Nah, Oke. jadi saya ingin mempertanyakan gitu kan, pemerintahan kabupaten mengundang Aliansi BEM Purwakarta itu indikatornya apa? Apakah atas dasar kita akan melakukan aksi ataupun memang atas kepedulian pemuda kan gitu? Pemuda, iya. Karena sebelumnya tidak ada undangan. Jam 9 malam saya mendapatkan undangan itu. Jadi tidak beberapa hari sebelum itu ya, Iya. jadi malamnya. Nah. Iya. Oke ya. Nah Kang, tadi ya yang Akang bilang gitu kan bahwa ini memang dari yang saya kutip dari pernyataan Akang, sebagian itu maksudnya apa Kang? Apakah hanya dari organisasi mahasiswa tertentu atau apa nih? Sebagian maksudnya? Ya sebagian dari yang Akang bilang gitu kan, tidak seluruhnya dari BEM ini gitu, hanya tadi yang seperti Akang bilang IMM itu bagaimana tuh? Ya maksudnya kan emang IMM kan jadi tersebut terus kan? Iya. Maaf nih. Maksudnya banyak gitu kan organisasi yang memang di ranah pemuda gitu. Ah, benar, oke. Yang harus memang diperhatikan juga. Iya. Oke, nah Kang. Nah, secara umum bagaimana Anda melihat kepemimpinan Bupati Ane Ratna Mustika selama 3 tahun ini? Terkait kepemimpinan Ambu Ane selama 3 tahun ya, khususnya yang isu yang kami bawa terkait pemuda gitu kan. Ya kurang memperhatikan dalam hal apa aja tuh? potensi ya, ini potensi terkait pemuda gitu kan. Ya kita sebagai mahasiswa kita mempertanyakan gitu kan kasih sayang ataupun perhatian pemerintahan kabupaten khususnya di mahasiswa gitu kan, umumnya terkait pemuda. Baik. Ya, dari Pak Ahmad Arif ada yang mau ditanggapi? Ya, secara umum pemuda memang menjadi urusan pemerintah daerah, masyarakat, dan ya semua pihak lah ya. Artinya bukan hanya melulu pemerintah daerah gitu. Iya, baik. Karena saya kira masyarakat juga harus ikut bertanggung jawab terhadap pemuda. Yang kedua, kalau bicara mahasiswa memang bukan dianaktirikan istilahnya sebetulnya ya. Karena mahasiswa hari ini urusannya itu kan sebetulnya ada di Kemendikbud dan Dikti atau Ristek Dikti. Jadi barangkali bukan berarti menganaktirikan rekan-rekan mahasiswa yang notabene sebetulnya pemuda, tidak gitu ya. Tetapi
cara pandangnya yang mungkin harus agak digeser juga, diperluas juga ya barangkali. Seperti pelajar SMA, SMK dan madrasah aliyah. Nah, saya kira di Pemda secara khusus di Dispora Padut di bidang kepemudaan, kami melihat seluruh potensi mahasiswa itu sama saja gitu ya. Mereka yang usia 16 sampai 30 menjadi urusan kita, disebut pemuda, yaitu 16 sampai 30. Jumlahnya 200.000. Nah, memang kalau dari sisi katakanlah anggaran khusus di bidang kepemudaan belum bisa meraih semuanya gitu. 200.000 itu jumlah yang cukup banyak. Persentasenya kurang lebih 26% dari jumlah penduduk atau warga Purwakarta. Dan kalau misalnya ini betul-betul tidak dipersiapkan, ya memang menjadi problem ke depannya. Ya saya sih setuju saja kalau teman-teman mahasiswa mencoba melakukan kritik terhadap ini, tapi barangkali diperluas juga cara pandangnya, gitu ya. Diperluas cara pandangnya itu begini maksudnya, bahwa mahasiswa, tapi ini juga bagian dari kepemudaan, gitu ya, yang juga harus sama-sama dengan yang lainnya. Karena kalau menggunakan label mahasiswa, barangkali melihatnya, oh ini kan sudah diurus sama Dikti, gitu ya. Seperti SMA SMK ini udah diurus sama provinsi. Gitu. Ya baik. Saya juga akan minta tanggapan ya dari Pak Mehmet. Nah, Pak, bagaimana tanggapan Bapak yang melihat dinamika peran mahasiswa sekarang ini di Kabupaten Purwakarta? Ya, saya tadi memperhatikan pembicaraan BEM dan unsur pemerintah ya, diwakili oleh Kabid Kepemudaan. Kalau saya melihat pertama ya, Purwakarta udah bagus dari sisi anatomi strukturnya. Dia sudah punya Perda nomor 2 tahun 2019 ya. Artinya sudah 2 tahun ya ada Perda itu. Ya. Hanya persoalannya sekarang Perda itu berjalan dan tidak gitu. Kalau Perda itu tidak berjalan, mengapa? Dan lebih pokok lagi, kalau Perda itu adalah tentang kepemudaan, ya, di antaranya para mahasiswa atau dalam kaitan BEM itu termasuk juga pemuda, tahu nggak ada Perda itu gitu? Kalau tidak tahu ya kebangetan. Tapi kalau memang sudah tahu ya alhamdulillah. Nah, tinggal bagaimana penetrasinya, dan ini memang perlu pengawalan dari kedua pihak. Gitu. Ya kalau ditanya komentar tadi ya, saya diminta bicara di sini juga ya, katanya bandingkan kan akan terjadi pemuda jeung ayeuna pemuda kolot ya. Ya mau bisa bandingkan lah ya. Hanya beberapa hal saja yang bisa dilihat itu mungkin semangatnya ya. Kalau penetrasinya saya kira suasananya lain. Nah Pak ya, idealnya seperti apa sih Pak? Usia 30 itu saya malah belum bekerja ya. Masih jadi aktivis mahasiswa gitu malah. Itu. Nah Pak, idealnya seperti apa nih menurut Bapak nih? Makanya peran pemuda mahasiswa. Akan coba soroti itu begitu. Jadi aturan sudah ada. Ya. Dan saya ingin garis bawahi ya kepada unsur Pemda ya, Ibu Bupati ya, menghadapi mahasiswa itu harus bijak lah. Sebab pun mahasiswa untuk kritis, saya kalau mahasiswa tidak kritis, kebangetan. Dan mahasiswa juga ragu-ragu untuk kritis, sebab di mahasiswa secara inherent ya, itu ada suasana da mahasiswa ini menang salah gitu. Ngan kudu daek dibenerkeun lamun ngalakukeun kesalahan. Bereun gitu. Nah, jadi kalau dari sisi pemerintah ada gium pemerintahan yang tetap berlaku dari dulu sampai sekarang. Misalnya saja mun urang jadi pamimpin cicing di belah kulon ya. Kajenting daun salambar meskipun hanya selembar daun jatuh di sebelah timur, itu harus tahu kok. Harus tahu. Artinya pemimpin itu harus tahu semuanya kan. Yaitu rumus gitu, rumus pemerintahan gitu. Ya, mungkin tidak ada dalam aturannya.
Tapi itu adalah sebuah etika, ya, sebuah nilai moral di dalam melaksanakan pemerintahan. Oke. Nah, masing-masing akan ada peran yang berbeda. Ya, kalau dibandingkan saya harus melihat ini, kan saya katakan baik kepada Pak Arif ataupun ke Ketua BEM, saya mah fungsi jadi pemuda terus terang we. Oke. Jadi pegawai pemerintah aku pernah. Iya. Atau Yesan pernah jadi pensiunan. Ya, ini belum pernah jadi tua gitu, Iya, mahasiswa, para pemuda ini. Nah, jadi hanya meskipun tadi saya sudah sampaikan mungkin nuansanya yang berbeda. Oke, iya. Kalau saya waktu masih anak-anak, apalagi masih remaja, ya itu semua nyari sendiri, nggak pernah terpikir minta ke pemerintah. Oke, ya, baik Bapak. Ya, kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah yang satu ini. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali seusai jeda berikut ini. Ya, pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita hari ini. Baik, Pak Mehmet ya Pak ya. Pak, dari 4 tuntutan mahasiswa ini, nah menurut Bapak itu logis atau tidak nih Pak? Ada yang logis, ada yang enggak gitu ya. Nah, yang logis seperti apa Pak? Nah, jadi begini. Tadi saya sampaikan ya bahwa lamun teu kritis mahasiswa Oke. itu. Tapi kritis mereka harus mampu menyampaikan solusi dong. Ya. Meskipun setelah saya jadi warga negara yang usia di atas 30, ya udang-udang teh kudu bisa bijak gitu. Ya, jadi mahasiswa nyeun kasalahan mah ujungna mahasiswa kene. Yang tidak logisnya Pak? Belum sampai ke sana. Yes, Tolong jangan di ini dulu. Ya, jangan diintervensi seperti itu. Saya nggak senang kalau begitu. Oke, baik. Dalam arti kata, jadi tanggung, belum nyambung cerita. Oh iya, silakan lanjutkan. Ya, gitu. Kalau setuju ya, biarkan saya mengalir dulu cerita saya gitu. Nah itu. Jadi wajar dari yang dimintakan dari rakyat keseluruhan bukan hanya BEM loh. Bukan hanya pemuda. Hiji di pamimpin mah. Adil. Awas tadi, ya. Nah, IMM dikasih. Diperhatikanlah, saya tidak mau tahu apa dia bentuk perhatiannya itu apa, saya nggak tahu ya. Apakah diberi sesuatu atau tidak, ya. Kunaon ari HMI misalnya, ente kunaon ari organisasi pemuda yang lainnya juga tidak dikasih. Jadi Pak, harapan warga masyarakat kakak pemimpin mengan hiji adil, sebab naon pemerintah mah teboga duit kade wasa. Entah, pemerintah itu tidak punya uang. Mereka hanya memegang uang rakyat yang berasal dari pajak itu. Meskipun ada DAU, DUK ya dari pusat, kita itu juga kan tetap aja dari rakyat pajak itu. Di situ terjadi subsidi silang. Oke. Ya, tapi banyak yang jadi subsidi hilang loh. Ya, jadi itu pajak yang ditarik misalnya di Jakarta, di Medan itu kan dikumpulkan, ada sisanya dibagikan oleh pemerintah ke provinsi lain yang memerlukan, termasuk Jawa Barat tentunya. Iya. Nah itu jadi pemerintah itu tidak punya uang, tapi dia memegang uang rakyat, ya. Nah dari sini dituntut bahwa kudu bisa atuh bupati teh ngagunakeun duit eta teh. Ada aspek keadilan, ada aspek pemerataan, ada aspek penguatan, ya, ada aspek keberlanjutan, ada aspek pertumbuhan. Itu kan komponen pembangunan. Hari ini pembangunan itu bukan hanya diartikan growth loh, bukan hanya diartikan dengan pertumbuhan ekonomi. Tadi ada hal-hal yang harus diperhatikan, ada unsur equity, ya, pemerataan, ada capacity, kemampuan masyarakat,
ya, ada empowerment, pemberdayaan, dan ada juga keberlanjutan, sustainability. Oke. Nah, harus mencakup unsur itu semua. Aina lamun IMM mungkul hiji manehna we maju sorangan nu sejen sakarat dihanap. Oke. Kan nggak kaci kalau begitu, Pak. Iya, iya. Nah, misalnya di satu desa ada fasilitas umum nih. Iya. Itu diperhatikan misalnya. Ya. Perhatikan, sebutlah itu adalah lemburna bupati misalnya, atau lemburna sekda, atau lemburna wakil Ya, baik. bupati misalnya. Zaman ayeuna mah dulu nggak ada wakil bupati ya zaman saya. Digebregeun anggaran teh kadinya kan hiji Oke, baik. halus. Iya. Pan di Purwakarta sabaraha ratus desa? 183. 183 desa. Oke, baik, iya, Pak. 182 desa itu gimana? Teu adil saya nu kitu. Iya. Saya mah teu adil. Oke, ya. Bupati geus teu adil didinya. Iya, baik. Nah, bupati justru harus adil. Adil kan ada macam-macam, ada keadilan yang distributif, ada keadilan yang Oke. komutatif ya, yang Ya. didistribusikan sama semua desa dapat segini. Baik. Ya, baik Pak ya. Nanti Nih dari rekan mahasiswa bagaimana nih Kang? Oke. Dari tanggapan Pak Mehmet nih, silakan. Mengklarifikasi terkait apa namanya undangan tadi ya, bahwasanya kita tidak mempersalahkan terkait undang itu, akan tetapi kita yang menjadi apa namanya perhatiannya itu undangannya setelah kita akan melakukan aksi itu aja sih. Terus terkait apa namanya yang satu itu yang terkait Tapi punten ya, saya ini kalau misalnya bupati itu sebenarnya tidak tahu ya, akan ada demo, Baik. aksi BEM. Malamnya baru dapat laporan. Ya nu ka diheula cenah bejaan heula ke dari heula misalnya. Iya. Itu juga bisa terjadi begitu. Oke, silakan lanjutkan. intinya sih untuk IMM kita tidak mempersalahkan oh IMM diundang aliansi BEM, enggak gitu Pak. Intinya kita apa namanya setahu kita aliansi BEM bahwasannya atas dasar apa gitu kan pemerintahan kabupaten mengundang aliansi BEM Purwakarta yang memang suratnya itu sampai jam 9 malam Pak gitu kan. Jadi apakah jam 9 malam, jam 8 malam dia membuat surat itu kan? Iya. Jam berapa kerja gitu, jam kerja jam berapa kan gitu. Oke. Gitu. Terus terkait apa namanya pembangunan pemudaan bahwasanya Purwakarta sudah bagus, ya saya mengacu daripada indeks pembangunan pemuda yang mana di bagian bawah indeks pembangunan pemuda itu kan dikhususkan kepada Jawa Barat. Karena memang Jawa Barat itu menjadi posisi terakhir pembangunan pemuda ini. Ini kan menjadi permasalahan, harus disoroti oleh pemerintahan Kabupaten Purwakarta dan harus apa namanya menyambut dalam artian dengan permasalahan ini pemerintahan Kabupaten Purwakarta sikapnya harus bagaimana. Iya. Terus apa namanya terkait Pak Ahmad Arif bahwasanya terkait apa tadi namanya memperhatikan mahasiswa gitu kan. Iya. Saya pikir bukan dalam hal pemerintahan kabupaten harus terus memperhatikan mahasiswa Purwakarta dalam artian maksudnya gini, memperhatikan mahasiswa Purwakarta itu tidak sebatas memperhatikan gitu kan. Mau itu apa namanya berelaborasi atau kata umumnya bersinergi gitu kan. Maksudnya itu potensi daripada mahasiswa itu ya mari kita lakukan sinergitas antara mahasiswa Purwakarta dan pemerintahan kabupaten yang mana mahasiswa itu kan harus menjadi apa namanya mempunyai tugas pengabdian gitu kan. Iya. Nah, adanya sinergitas antara pemerintahan kabupaten dan mahasiswa bagi saya itu bagus kan gitu. Oke. Cuman sampai saat ini kan tidak pernah terjadi. Baik, dari Nah, Pak Ahmad, kalau silakan. saya begini, intinya yang disebut infrastruktur oleh BEM itu kan intinya itu menjadi tanggung jawab sekolah masing-masing sebenarnya. Intinya ada perpustakaan, ada fasilitas untuk olahraga, ya ada fasilitas bahkan sampai ada kolam renang kalau memang mampu. Nah, di luar itu akan menjadi apa namanya saling melengkapi nantinya. Yang perlu itu kegiatannya sendiri ada nggak di mahasiswa? Ya, katakanlah kalau zaman saya dulu ya itu ada POM, Pekan Olahraga Mahasiswa, cabang olahraga basket segala macam ya. Nah, atas dasar kebersamaan daripada
di antaranya BEM-BEM itu sendiri, misalnya ada pertandingan olahraga apa di Purwakarta misalnya, basket, terserah mau latihan di mana itu bukan urusan. Iya. Tapi ketika ada pertandingan, apa namanya, lapang basket yang punya pemerintah yang digunakan. Jadi ada pola tata ruang infrastruktur, ya. Kalau yang sifatnya pemasaran itu tanggung jawab masyarakat. Ya. Tapi kalau sudah prestasi itu adalah tanggung jawab pemerintah. Baik, tanggapannya dari Pak Ahmad tadi bagaimana, Pak? Ya, ini saya kira menarik ya diskusi ini. Iya. Kalau kita mengacu pada Perda nomor 2 tahun 2019 ini, di pasal 78 sebetulnya kalau kaitan dengan anggaran kepemudaan itu sudah disebutkan pasal 78 itu bahwa Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib mengalokasikan dana dari APBD untuk program dan kegiatan kepemudaan, pengembangan pemudaan yang diselenggarakan oleh organisasi kepemudaan paling sedikit 2% dari APBD. Gitu. Nah, cuma di sini digarisbawahi yang diselenggarakan kalau kawan-kawan BEM tahu nggak ada perda ini? Nah, sudah 2 tahun Pak Ahmad, jadi saya kira sudah wajib tahu lah gitu ya, karena di lembaran daerah juga disebutkan organisasi kepemudaan. Nah, kalau saya ingin kritisi itu, ya kadang-kadang Pemda itu membuat perda, tapi ditunin we di nama lomari Pemda, ya gitu. Sok buku APBD dibukaan deh ke rakyat. Banyak Pemda yang tidak pernah membukakan APBD-nya atau tata ruang. Banyak itu. Sorry ya. Silakan Pak Anisan. Jadi yang kita garis bawahi sebetulnya di sini kegiatan kepemudaan yang diselenggarakan oleh organisasi kepemudaan. Jadi dalam hal ini barangkali teman-teman BEM sebagai bagian dari organisasi kepemudaan dapat melakukan advokasi pada saat penyusunan anggaran, itu bisa advokasi ke DPRD atau ke TAPD eksekutif pemerintah melalui Pasekda misalnya kan, ya. Kemudian di DPRD ya melalui fraksi-fraksi atau melalui Komisi 4 misalnya, karena memang wilayahnya kewenangan di Komisi 4 pendidikan dan seterusnya. Nah itu saya kira satu ya. Yang kedua memang kita sebetulnya sudah ada payung hukum tentang Perpres ya, Perpres nomor 66 tahun 2017 terkait dengan koordinasi lintas sektor pembangunan kepemudaan. Nah barangkali ini juga bisa jadikan acuan di mana kegiatan-kegiatan atau program pemberdayaan pengembangan kepemudaan tidak ansi atau melulu di bidang kepemudaan, tetapi di bidang lain, ya kan, juga di OPD-OPD lain, ya kan, seperti di UMKM, ya kan, di koperasi, kemudian dinas tenaga kerja dan lain-lain. Saya kira itu juga perlu disoroti juga, artinya bagaimana teman-teman mahasiswa melakukan advokasi ke dinas-dinas tersebut untuk mencari peluang untuk pengembangan kepemudaan di mahasiswa. Nah, saya setuju sekali dengan yang disampaikan Pak Mehmet tadi sebagai senior kami di pemerintah daerah ya, apalagi beliau juga sempat di Jawa Barat. Saya kira memang kaitan dengan bagaimana kita secara proporsional ya mengalokasikan anggaran. Saya kira itu masukan yang sangat berharga buat kami, juga terkait dengan tadi yang disampaikan aspek-aspek yang perlu kita perhatikan dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sustainability ya, keberlangsungan, kemudian equity ya, saya kira empowerment juga, saya kira itu akan menjadi catatan kita untuk di tahun berikutnya. Walaupun kita sebetulnya sudah lakukan itu, tapi dengan adanya ya kritikan dari teman-teman mahasiswa, juga masukan hari ini dari Pak Mehmet, saya kira ini sesuatu yang sangat berharga. Baik ya, Pak. Ya. Nah dari mahasiswa bagaimana nih tanggapannya? Ya, terkait ya kita. Tapi sebelum itu biar sekalian nanti di komen juga ya. Saya garis bawahi itu tadi ketika kawan-kawan BEM ya yang menggunakan halaman di mana? Di Rahayu. Ya, Rahayu pegiat literasi. Iya, pegiat literasi ya. Ya kalau nggak minta izin dulu salah dia. Tapi kalau sudah minta izin, kemudian dibubarkan, nah ini Pemdanya yang dipercaya. Nah, dari mahasiswa bagaimana nih? Udah minta izin atau belum nih? Itu kan maksud saya Pak, kita hanya di depan halaman gitu Pak. Dan itu kan itu kan fasilitas publik gitu Pak. Kita tidak memakai fasilitasnya, kita hanya halamannya saja di depan. Halaman. Itu maksudnya itu. Kita halamannya saja gitu kan.
Terus kegiatan juga kita tidak rame-rame, kita hanya menggelar buku, siapa yang mau baca silakan gratis sambil ngopi gitu. Oke, sebelum nah. pandemi ya, sebelum pandemi. Dari mahasiswa sendiri ya, ini kan selain kemarin tuh, apakah dari Aliansi BEM juga mengikuti kasus-kasus yang terjadi di Kabupaten Purwakarta, mengikuti atau tidak? Nah, mungkin itu akan menjadi langkah kami untuk memperhatikan terkait ya potensi-potensi pemuda gitu kan, karena maaf nih, maksudnya saya di Aliansi BEM baru kan, baru naik gitu kan. Cuman ini akan menjadi fokusan saya ketika saya menjabat di Aliansi BEM Purwakarta gitu kan, terkait pemuda itu sih. Baik, dari Pak Mehmet, bagaimana Pak tanggapan Anda yang baru saja disampaikan oleh rekan mahasiswa ini? Ya, jadi itulah, jadi tadi saya katakan harus fair ya. Semua pihak harus fair. Bagaimanapun misalnya kalau tidak meminta izin meskipun hanya menggunakan halaman, ya mereka punya hak untuk melarang bagaimanapun juga. Tapi kalau sudah diizinkan, kemudian masih juga diusir, ya itu nggak adil lah, nggak lucu gitu ya. Baik, ya. Nah jadi pada dasarnya kalau saya tetap berpikir, saya akan senang kalau mahasiswa itu kritis, harus kritis. Ya, karena bagaimanapun juga di dalam proses kehidupan berbangsa ini banyak sekali ya dinamika yang dimunculkan oleh mahasiswa itu juga melahirkan ide-ide yang sehat kok. Ide-ide yang sehat kok gitu ya. Jadi tidak salah lah gitu. Jadi kalau saya melihat ya itu ada air rakyat, maka kalau rakyat kan inginnya pemerintah teh adil, benar, kan itu dan sebagainya lah ya. Lain pemerintahan yang tidak adil, yang tidak benar, yang tidak memperhatikan kami ya, apalagi tidak memperhatikan tidak memperhatikan saya gitu. Nah di situ kan ada satu istilahnya keterpaduan. Jadi sekali lagi kalau yang sifatnya sosialisasi itu berikan kepada masyarakat sebesar-besarnya. Tapi yang sudah menjadi cakupan prestasi itu pemerintah harus bertanggung jawab. Iya, baik. Nah Pak ya, ini kan terakhir Pak ya, closing statement ya. Silahkan dari mulai Kang Ikoy, apa yang mau disampaikan? Ya, untuk saya sih mewakili daripada Aliansi BEM Purwakarta kan, bahwasannya lebih perhatikan mahasiswa gitu kan. Dalam artian memperhatikan mahasiswa itu bukan terus-menerus memfasilitasi apa yang kita bisa bantu dan apa yang memang sinergitas lah, intinya sinergitas antara mahasiswa dan pemerintahan kabupaten untuk membangun kepemudaan di Purwakarta. Terus satu lagi terkait ketika bicara Perda itu kan terkait kepemudaan, ya segeralah rampungkan terkait Perbuknya. Gitu. Dari Bapak closing statement Pak, silakan. Ya, saya kira kalau dari saya Purwakarta melesat ya. Pembangunan Purwakarta itu melesat, sudah diakui. Hanya nampaknya tidak diikuti dengan kesigapan pemerintah Kabupaten Purwakarta dengan sebuah perencanaan ruang yang lebih applied ya, yang lebih applicable, yang lebih terpenetrasi gitu. Banyak yang terlambat misalnya ya, ada pabrik gitu, karena tidak ada tata ruangnya, jadilah daerah lingkungannya kumuh. Ya, kemudian yang lainnya juga adalah dan dari sisi pembangunan terutama ya. Boleh dipersingkat Pak? Iya, saya sudah tua, agak lambat bicara. Adalah adanya keseimbangan antara agro development dengan industrial development. Saya termasuk orang yang tidak terlalu setuju apabila suatu pemimpin di daerah itu terlalu mendewa-dewakan growth, pertumbuhan ekonomi. Saya nggak terlalu setuju. Karena apa namanya? Ketika tahun 80-an awal, Brazil dan Meksiko itu
growth-nya target 16%. Rakyatnya miskin. Iya, oke ya. Hati-hati. Iya, baik. Dari Pak Ahmad Ari bagaimana Pak? Closing statement silakan. Ya, tentu menurut kami di sini ya, kaitan pembangunan kepemudaan itu sesuatu yang tidak bisa kita halangi, yang kita bisa hentikan. Seperti yang disampaikan tadi, ya tidak berhentilah gitu ya. Hampir tidak ada berhentinya gitu ya. Kita harus perhatikan dan harus kawal. Saya bersyukur Pak Mehmet sebagai senior kami masih punya kepedulian untuk memperhatikan pergerakan mahasiswa khususnya di Purwakarta, dan juga terkait dengan aksi teman-teman di aksi UGM ya, maupun mahasiswa muda maupun yang lainnya, sudah pemerintah tidak anti kritik. Tidak anti kritik. Kita berupaya katakanlah menerima seluruh aspirasi, tapi tentu kita di pemerintahan juga melihat beberapa aspek yang disebutkan Pak Mehmet. Saya kira gitu sih. Ya, baik ya. Baik. Bapak-bapak dan Akang, terima kasih ya atas kebersamaan kita hari ini, dan juga pemirsa di rumah. Demikian untuk cakap-cakap kali ini. Saya Ganjar Rahardian beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan COVID-19 dan jangan lupa selalu menggunakan masker. Terima kasih dan sampai jumpa. Cipta TV selalu di hati.